Gosip atau fakta? Iya, gosip atau fakta, apakah Eyang tidak punya media sosial? Gosip atau fakta? Eyang itu punya banyak teman tapi cuma punya sedikit sahabat. Wah, it's a tough question. Gosip atau fakta? Eyang pernah dibully saat sekolah. Lanjut kita. Ini pertanyaan yang keempat ya paling aku suka. Ada pertanyaan yang gitu. Iya. Ini buat-buat nggak ada deh. Ada. Oke, pertanyaan keempat, gosip atau fakta? Kalau Pak Ronald itu bucin sama istri. Bucin tuh ya. Yang bikin kamu Baru Oke, halo, aku Cuncun Aku Kencana. dan kita ketemu lagi sama Poculun. Podcast cerita ulun bikin kamu Buma. Oke. Iya. Ini agak bikin kita, Deg-degan gak, Bu? padahal ini AC-nya tuh 14 loh. Tapi kenapa aja? Kita kehadiran sosok mantan Hokage. Hokage itu di anime itu tuh dia kayak seorang pemimpinnya anime Naruto. Oh, Saya penggemar anime. Oh ya, saya beda Wibu. server. Oh, beda server. Ya, mohon maaf, kalau saya ya Barbie, Princess ya. Oh, wih, keren. Gitu. Jadi aku Belle, Jasmine, Cinderella dan kawan-kawan gitu. Itu Jadi aku raja. nggak ngerti Hokage. BTW banget nih. Aku cuma ngerti Cinderella gitu. Kita kedatangan Pak Ronald yang kemudian kita akan panggil Eyang. Eyang. Sudah resmi dipanggil Eyang. Thank you. Selamat datang, Eyang. Terima kasih. Di Sehat? rumah kita. Very. After mungkin 1 tahun terakhir sesudah COVID saya alerginya luar biasa, kena di sinus sama kena di asma. Itu pertama kali dalam 50 lebih tahun saya nggak pernah asma. Actually setahun terakhir saya ada asma. but apa yang saya pelajari, saya merasa di umur yang segini saya sangat luar biasa masih aktif. Hidup saya sangat kaya ya dengan pengalaman. Ya, saya harus fine tune terus kesehatan saya. Nah ini yang saya senang sekarang, yaitu hidup saya sangat kaya ya dengan pengalaman, dengan kemungkinan, dengan impact ke humanitas ya. Tapi untuk mencapai hidup ini saya harus luar biasa sehat mental dan fisikal, and for me that's belajar bagaimana mencapainya is a joy. Luar biasa ya. Sebuah petualangan. Iya. Non-stop kan? Ya. Oh iya. Ya, non-stop kan. Kalau kita hidup terasa stagnan, It's not life. ya it's boring ya. Benar. Because life is never flat. Yes. Staf sekali. Dan kita akan buka obrolan kita di kesempatan Malam kali hari ini. ini. Kan nanti bisa diputar jam 3 subuh. Oh, iya. Oh, 3 subuh masih malam. Karena gelap ya. Bisa diputar restem siang. Betul. Kita akan ngobrol tentang gosip atau fakta. Oke. Dari Eyang Ronald Sutarja. Jeng. Kayaknya nanti di edit musik nggak jeng-jeng sih. Ya, Tapi oke. duduk. Kita mulai dari sudah siap ya? Siap. Ya, oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang mewakili banyak orang, bahkan saya juga sempat bingung Iya, nih. iya. Pertanyaan pertama, apakah Gosip atau fakta? iya, gue suatu Pertanyaannya. fakta, apakah Eyang tidak punya media sosial? Fakta punya, tapi nggak aktif. Kita biar penasaran, nanti kita nguliknya di belakang. Betul. Kita lanjut yang kedua. Pertanyaan kedua, gosip atau fakta? Eyang itu punya banyak teman tapi cuma punya sedikit sahabat. Wah, it's a tough question. Fakta. Fakta. And I lost
best friend 3 years ago. Wow. Keren. Yeah, few more but lost my best one Oke. 2 years ago. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gosip atau fakta? Eyang pernah dibully saat sekolah. Ini sekolah Gosip bisa lah. sampai. Oh, Wah. Yang main Gosip. basket jago, Oh iya, jago, masa masa dibully. Wah. Keren, masa dibully. Lanjut kita. Ini pertanyaan yang keempat yang paling aku Masa suka. ada pertanyaan yang gitu? Iya. Ini buat-buat nggak ada deh. Ada. Ini sebenarnya aku udah tahu jawabannya. Oh iya. Aku udah tahu jawabannya, tapi kita tanyain aja. Oh, yang keempat. Oke, pertanyaan keempat, gosip atau fakta, kalau Pak Ronald itu bucin sama istri? Bucin tapi. Cinta mati loh. Oh yeah, that's my life. Yeah. So my wife, kalau saya panggil my wife to my life, yeah, Sangat we are meant to be. Meant to be. Yeah. Ya, ya, ya. And then and saya bisa full di karir saya untuk transformasi, membuat sesuatu yang luar biasa. Saya bisa full fokus dengan kesehatan untuk mencapai itu, karena di rumah saya bisa saya kalau panggil rumah itu my peace place gitu ya. Peace place. Memang Asik. istri saya Grace, sudah pacaran 33 tahun ya. Oke. Pacaran sampai married sampai punya anak 33 tahun, dan saya have my kalau saya panggil my istri saya sama anak-anak saya my soul. And I have 3 souls, my wife, my 2 sons. Keren, keren. Oke, keren. saya tidak dapat berkata-kata. Kita akan lebih dahulu lagi. Kita akan lebih dahulu lagi. Ini selanjutnya. Gosip atau fakta? Zaman SMA, Yeah. kelas IPS. Masuk di usaha IPS. Gosip lah. Wow. Oh, oke, Kebetulan nih, oke. Pak. oke. Kalau fakta saya bahagia karena ada tangan. Nggak ada bedanya, kebetulan di Pak. Oh, kebetulan. Actually, but sebetulnya kalau if I have to repeat my life, mungkin saya nggak, kan saya teknik mesin ya. Oh, iya. I probably will do something like sociology. Oh, I okay. think saya dari kecil mungkin ya, karena keluarga saya orang mesin, orang engineering, jadi terformatnya harus engineering Iya, ya iya. gitu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang, I think sociology is my heart, karena menurut saya paling suka orang. Engineering engine is just to management, the financial is an access to orang, and that's my job. Ya, saya suka listen to history. Saya suka dengar podcast mengenai humanity. Kalau saya berdoa, kamu tanya anak saya atau istri saya, selalu akhirnya I hope me and my wife, so my 2 sons have impact to humanity. That's so IPS karena belum, IPA karena belum tahu. Beda dulu ya. Iya, beda. Telepon mesti pakai Oh, iya. kabel tik 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 gitu ya. Jadi nggak ada komputer. Nggak ada komputer. Gitu kan ya. Oke, terima kasih jawabannya Makan Nostalgia yang nantinya pasti akan kita kupas lebih dalam lagi ya, Mas Amin. Jun ya. Sekali. Silakan. Nah, seperti biasanya di Poculun kita akan membawa berita baik Buma yang terjadi beberapa hari terakhir ini gitu ya. Nah, yang pertama, berita baik yang pertama adalah hasil penilaian GMP atau Good Mining Practice di Jobsite Geo AJE mencapai 78%. Terima kasih. Yang kedua, achievement produksi Q1 di Buma Jobsite Geo AJE tercapai 3 bulan berturut-turut, luar biasa. Luar biasa, mantap sekali. Very good. Dan yang ketiga adalah tren produksi kita di bulan Mei yang semakin membaik. Amin, very good. Nah, gimana Mas Jujun? Sekarang kita akan mencoba untuk mengupas Betul. tentang Eyang nih, apa namanya? Karena saya sempat dengar tuh, Eyang itu kan termasuk blasteran. Blaster. Oh, blasteran, iya blasteran. Blasteran. Singapura dan Sunda. Bandung. Hah?
Wah, orang Bandung. Oh, udah Bandung semua. Iya, papa mama lahir di Bandung. Oh, iya. Saya besar di Bandung, tapi memang di keluarga saya karena keluarga kita bisa berbahasa Chinese ya. Iya. Jadi kalau keluarga saya kalau ngumpul actually kita pakai 5 bahasa kali ya. Kalau ngobrol sama papa mama semuanya 5-nya keluar sama adik kakak saya. Itu kecampur jadi satu. Campur jadi satu. Betul sekali ya. Satu bahasa Chinese yang Tionghoa, bahasa Chinese yang Cantonese ya. Beda ya Pak ya? Kongo beda ya kayak Jawa sama Sunda. bahasa Indonesia gitu ya. Oh iya. So saya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Itu kita 5 campur. Yang paling sering? Wah, mix ya. Itu berarti kita teh halus oge-nya. Nah iya, Sevan rancangnya ke Sevan. bisa gitu ya? Bisa gitu ya? And so we mix everything and then kita pakai bahasa yang tepat untuk menekankan sesuatu yang tepat. Iya, I see. Jadi kalau Sunda kan, naon gitu kan kalau Chinese kan misalkan semua gitu kan kayaknya kurang enak gitu. Naon gitu kan kayaknya. I see. Kalau Sunda kan kalau misalkan bahasa Cantonese, kalau misalkan bahasa bilang nggak salah gitu kan, kalau bahasa Indonesia nggak salah. Kalau Inggris kan misalkan kan isn't it right gitu kan nggak keren kan. Kalau Cantonese like yang mau kau coba. So each language have a bit of esensi ya. So kita pakai itu. Jadi Sunda kita pakai tertentu, Cantonese pakai tertentu, Inggris pakai tertentu. Kalau Inggris biasanya saya pakai untuk kata-kata yang presisinya tinggi gitu ya. Contohnya misalkan bahasa Indonesia kan ngomong menekankan gitu kan ya. Kalau bahasa Inggris kan emphasize gitu kan. It's a bit more ada innuendo-nya. So our family mix pack semuanya. Gitu. Keren sih itu. Hanya bagian hidup kita somehow kita sebagai keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ngomong di keluarga lucu gitu ya. Dan kayak anak saya pun yang nomor 1 yang bisa ikut karena itu pun dia nggak bisa ikut Sunda sama Cantonese-nya. Dia bisa ngerti 3 Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Indonesia sama Chinese-nya. Dia mesti nggak bisa 2. It's very unique keluarga saya. Jadi 100% Chinese Sunda. Hanya memang di keluarganya cukup ada beberapa budaya yang mempengaruhi kita cukup besar. Di era itu berarti sekitaran tahun saya kan lahir tahun 7 ya. 70-an. Jadi 70-an sampai 80-an. Tapi banyak berubah ya. Iya. Saya rasa Indonesia sejak 98 mungkin ya 2000 itu jauh lebih terbuka ya. Betul. Dan juga saya juga lebih kuat. Saya dulu kan mungkin Indonesia aja ya, berarti Indonesia, Chinese sama Cantonese, Inggrisnya biasa-biasa. Pas waktu saya ke Amerika, Indonesia saya lebih kenceng. Karena di Amerika benar-benar ngumpul sama anak-anak Indonesia, baru understand, baru ngerti Indonesia itu apa. Karena di Bandung kan lebih ya lingkungannya gitu ya. Bandung Jawa Barat lingkungannya tertentu. Waktu saya pertama di Boston waktu itu lihat Indonesia gitu ya. So that dan lagi waktu itu juga saya makin lama di Amerika, impact ke Westernnya jadi kuat juga. Jadi saya ya kamu lihat saya tadi joget bisa ya, tapi kalau kamu suruh saya dansa salsa, I'm very good dancer. Ngomong Inggris oke, tapi campurnya mungkin akhir-akhir ya 20-an ya, karena exposure-nya jadi luas. Nambah. Iya. Dan which is I think kalian sebagai generasi muda itu luxury yang kamu ada anytime di sini gitu ya. Iya. Dulu kita nggak ada ya. Saya pertama kali ada handphone umur berapa ya? 26 kali ya, 25. Saat udah di luar Indonesia. Ya, pertama kali lihat komputer saya SMA 3. SMA 1 baru
km US ya. So, handphone baru mungkin 24 gitu, 23 gitu. Jadi I think ya kita adalah generasi yang ikut ya perubahan dari yang dulu sampai sekarang. Dan kalian yang sekarang wow Sangat dimudahkan. ya. Iya, betul. Tapi also kompetisinya kalian berlipat-lipat gitu ya, Iya. karena semua lebih mudah. Berarti Eyang sendiri tuh sebelum ada saat di Bandung tuh sempat sampai SMP, SMA. SMA di Bandung. Ya, universitasnya di Amerika. Universitasnya ini agak minder sih. Iya, iya. The best university. Yeah. Bro. I'm lucky. Yeah, so saya bisa masuk ke top university in the world ya. So I'm very lucky. Itu saat di Bandung berarti nggak dicengin gitu ya yang dicengin Cengin itu artinya apa ya? di apa Iya, namanya apa? dibully Dicengin. dicengin dibully No. dibully gitu. I mean saya main tenis di Jawa Barat lumayan Dari muda dari kecil. Habis itu di sekolah basket saya bisa mungkin cadangan, volley saya tim inti, bola mungkin tim cadangan. Jadi saya olahraga is always very good gitu ya. Sampai di US saya pernah ikut tim volley dari sekolah MBA ya, ambil MBA tim volley sekolah. So saya dari dulu bisa SWAT dan sekolah juga bisa. Nah, jadi itu membantu nggak dibully. Yang saya kurang mungkin yang tadi ya dia dicerita ya. Di Amerika memaksa saya ke satu karakter yang saya bilang confidence borderline arrogance gitu ya. Jadi so yakin ke kemampuan sendiri karena tahu sendiri bodohnya di mana, pintarnya di mana. Sampai kita arogan, yakin sampai sedikit sombong bahwa we know how to handle Iya, things gitu ya. Dan itu necessary ya. Itu yang saya sangat happy dengan dua anak saya, si Rainer sama Ardian, karena dua-duanya have that kind of like confidence borderline arrogance gitu ya. Karena dia hanya yang perlu ditambah makin tua adalah peace-nya ya. Jadi confidence borderline arrogant tapi ada peace-nya. Itu yang I think the world have not enough of people like that ya. The world biasanya people yang terlalu soft atau soalnya open tapi peace-nya nggak ada gitu ya. That's something yang saya rasa I developed that a bit late in my life gitu ya. Saya later. Jadi yang saya minta dari kalian yang muda-muda have very good confidence what you are and knowing what you good at, what you're bad at. Nomor dua, dengan confidence sama borderline arrogance berarti kalau we know how we're good at, kita tenang, kita mau maju terus dengan goodnya. Kalau bad at, kita kerjain yang beresin yang badnya kan. Tapi do that with very peace in your heart gitu ya. And that's nggak banyak. Nah, the question sebenarnya adalah Dulu journey kenapa kita. saya nggak dibully karena kebetulan sport sama sekolah bisa iya, jago bisa. dua-duanya. Jadi Iya, ada pembandingnya. tapi saya miss confidence borderline arrogance-nya. Mestinya kalau tambah itu is even better. Asik. Tapi the question sebenarnya adalah journey kita dalam menemukan itu gitu kan? Ya. Iya kan? Itu the question. And that is a personal journey ya. Iya, iya, iya. And And everybody have their own timelines gitu ya. that's also true. However, bedanya yang saya pengen daripada yang saya ngomong ke anak saya ataupun ngomong ke kalian, you better know it that okay, this is where to go. So you're consciously building it. Jadi maksudnya, ya, kamu lihat saya kadang-kadang switch bahasa Inggris bahasa Indonesia juga karena untuk menekankan poinnya. Kamu tahu ini arahnya, jadi kamu secara sadar ke arah situ, ya. Itu yang paling penting. Jangan, kalau saya dulu agak karena saya nggak tahu arahnya ke sana, saya ngerjain aja, baru sadar sesudah beberapa kali gagal. Kalau saya nggak mau kalian lebih yang muda-muda atau siapapun di dunia ini
yakin dulu gitu, yakin dulu. Oh, berdasarkan saya bagus atau saya jelek. Karena dengan keyakinan ini saya bisa tahu oke, saya mau beresin ini, saya tenang. Jadi mau bahas Kristen lagi tetap, tapi majunya dengan tenang, berkembangnya dengan tenang. Jangan berkembang dengan bingung mau kemana atau berkembang dengan was-was nanti dimarahin orang atau benar. Itu yang saya minta dari kalian yang muda-muda. Because you know yourself the best. Nah, journey-nya itu paling sering satu, tahu dulu sehingga kamu menjalani journey dengan sadar. Kalau dua, ya ini yang saya nggak begitu baik ya waktu saya growing up adalah cara menjalani journey-nya itu kita harus udah tahu ya. Tahu dulu confidence arrogance, mana kita lemah, mana kita kuat, kita dengan sadar mau memperbaiki. Dua, ada journey-nya secara sadar. Nah, journey ini the best way is continuous learning. So I think podcast kayak gini it's amazing. So I have saya nggak pernah dengar podcast until mungkin 3 tahun yang lalu kali, 2 tahun yang lalu kali. Nggak pernah tahu. Main podcast kan oke lah gitu, podcast lah gitu kan ya. So partner saya Ashish Gupta, dia he practically doesn't listen to music, not enough gitu ya. Dia dengar podcast ya karena dia so hungry of the learning ya, so hungry of the learning. And he just say, okay Ron, kamu dengar dong podcastnya Bang. Apa sih podcastnya? So dan saya baca Kindle, so that's okay. Tapi sekarang saya baca podcast, saya dengar podcast, dengar news, dengar YouTube channels gitu ya. Jadi hunger of learningnya tuh dapat, and that's another one yang saya minta anak saya dan saya minta kalian juga, just that hunger of learning, karena dengan learning ini you continuously discover, and I think then you will get to that stage there where you are more amazingly confident, borderline arrogant, tahu banget kita bagusnya di mana dan yang nggak bagusnya di mana, dan your heart is peaceful. That's where you have that's a stage yang kata saya saya pengen masing-masing orang sampai gitu ya. Terus sampaikan. Nah, sebenarnya ini menarik gitu ya. Saya itu pernah baca ciri-ciri orang yang wealthy. Wealthy itu means bukan rich lagi gitu, bukan kaya lagi, tapi beyond dari kaya gitu ya. Nah, sebenarnya pola hidup Eyang ini mencerminkan hal itu gitu ya. Contoh, serius ya. Akhirnya ketemu cocok lagi untuk ternyata jalannya malah gini gitu. Nah, jadi itu sebenarnya wealthy people itu doing sport seriously, like him ya, for sport gitu. Terus take education juga seriously gitu. Habis itu dia pun juga mengasah talentanya juga gitu ya, and have a very good communication. Itu sebenarnya adalah pola hidup dari orang-orang yang wealthy gitu sih. Dan satu lagi, yang orang wealthy itu selalu kelihatan mencolok adalah dia itu selalu old fashion. Nah, yang itu juga old fashion, nggak gitu ya. Kalau nggak kemeja polo shirt, kemeja polo shirt. I think definisikan dulu mungkin sana wealthy-nya definisinya apa? Wealthy itu adalah beberapa keluarga yang memang mungkin kaya uang atau kaya wealthy. Sukses mungkin yang dimaksud, sukses wealthy mungkin. itu contoh misalnya kayak the royal family gitu ya. Ya. Kalau saya gini, and I am one of the wealthiest person in this world in the context of my life. Saya have a privilege of I don't envy anybody else's life at all. Ya, jadi saya nggak envy itu bahasa Indonesia iri terhadap anybody else's life, karena menurut saya hidup saya sangat kaya. Kalau konteks kamu bilang wealthy in that context, yes I am.
I am why gitu ya. I have a life dan saya bisa ngobrol dengan orang-orang yang seperti kalian dan teman-teman yang di lapangan is for me the energy is amazing. I mean I don't, and in the same time I have a chance to do pekerjaan saya yang in the most complex, the most advanced in the world, right? In the same time, I have the joy of having a beautiful family that give me masuk ke rumah just peace. In that sense, I'm the wealthiest people in the world. So I don't envy anybody else their life. Yeah. And I think all of us should be that. Yeah. Yeah. It doesn't matter what's your bank account. Yeah. Okay, bank account will come. But kalau kamu living your dream, doing what you love, yeah, and then you have peace place, you are the wealthiest people in the world. Ikigai. Yes. Just like Ikigai Yes. in Japanese. Yeah. Yes. And that's important. And I think in this world full of social media, not enough that is being discussed. Too much of wealth being amazing watch, beautiful car, looks. All that is gone. Here is the key. Ini Untuk- berkali-kali ya, Iya. you mention family, the important itu ya. Sebenarnya full motivasi sih. Ya, motivasi ya, Nah, itu, benar-benar. yang sendiri tuh ada itu nggak sih, yang apa namanya, tokoh idola gitu, untuk akhirnya sampai ke Titik kan ini. banyak Never. Never. And I don't know why. Oh ya. I don't know why. I mean, I have pieces of orang yang saya rasa amazing, tapi I never have an idola because I've always felt I'm out of place. Oke. Saya ngerasanya, and saya rasa kalian should also have your perfection is all these different people, but your perfection is yours and yours only. And that's how I yes, itu yang saya somehow I can do it that way, and I'm lucky enough to go through that way. The last question gitu ya. Ini adalah tips untuk pemuda-pemudi yang mungkin ini ya sedang menjalin rumah tangga yang baru gitu ya, rumah tangga yang dalam usia muda atau mau menjelang gitu ya. Kayak Yedi contohnya semisalkan Sebenarnya gini, kan tadi Pak Ronald bilang bahwa hidup Pak Ronald itu sangat indah karena family yang fulfill gitu ya. Yes. Bring peace ya kan, Yeah. joy in everything gitu ya. Yeah. Tapi the thing is sebenarnya itu kan di-build ya Pak ya. Yes, for sure. Iya kan, bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk kan jatuh gitu dari langit kan nggak ada gitu Yeah. kayaknya ya. How to build? Ya. That's a kan, tough penting kan. question. Dengerin And how penting ini, long? penting ini, And penting how ini. long? Gitu. Have you ever fight? Oh my God. And kalau saya sama Grace istri saya, when we fight even worse gitu, because it's so personal. Because it's like my peace place diganggu. So I got so emotional. And kamu mungkin lihat saya, I'm usually quite chill gitu di sini gitu ya. Nah, usually in Buma, in any crisis, most of the time I'm the chillest gitu ya. Tapi that's because I have a peace place at home I can hold on to. And of course, my peace is for God, of course, yeah. And then family gitu ya, my mom, my dad, my amazing wife, my amazing 2 kids gitu. That's my peace place gitu ya. Kalau itu digoyang, wah,
personal banget, dan kalau saya ribut sama istri saya too emotional. But I love her like crazy, and then we love each other like crazy. But that's how I am. How to build that? Aduh, saya nggak berani ngomong. I'm just blessed when I found her. We just match, gitu ya. And we are very different people. Gitu ya. Grace, dia lebih suka kayak Zumba, ya dia suka dia quite religious, gitu ya orangnya. Habis itu sayang anak, dia sering socialize banget Grace. Kalau saya lebih ya nggak sport gitu ya. For me it's like real sports, like contact sports, work, many friends, few best friend, gitu ya. And both of us somehow match. In apa ya yang saya bisa bilang kenapa saya sama Grace bisa we love each other. I think God just give us each other. It's probably one. Yeah, itu privilege. Just privilege aja. But second mungkin we both is quite independent in our thinking and try to be as logical as possible. Maksud saya, specifically orang Asia, family influence is so big. So big ya, dari pihak kalian, I'm sure, dari pihak suami, pihak istri sama. So your independence, you love your family, but your independence and your ability to discuss openly, that's so important gitu ya. So I think kita berdua has been always quite independent. Family trusted us, and sehingga kita berdua juga jadi satu. So now after 33 years of together, like Grace, keluarga saya yang tadi saya cerita ya, 5 bahasa Chinese segala macamnya. Keluarga saya lebih Chinese lah ya. Kalau Grace Chinese tapi nggak bisa bahasa Chinese gitu kan ya bahasanya. Actually bahasa Belanda lebih banyak gitu dari bahasa Indonesia gitu kan ya. So tapi dia bisa jadi take care of my parents yang very different than she is. And Grace's parents juga really care for me, walaupun saya is very non-typical yang keluarga Grace lebih Western gitu kan. Kalau saya kan lebih Chinese yang of course Westernnya baru later in my life gitu ya. So I think just because kita berdua cukup independent, and that give them a lot of peace. Keluarga. So I think kalau di keluarga Asia yang family influence a lot, that's probably the key. The first one is of course you have to love each other like crazy. Second one is just that independence and strength ya, sehingga family, yes you can give input, but between the two is a two. Oh, last point. Ideally, you just two of you living by yourself. Just two of us living by ourselves. Jangan sama mertua. If ideally, if you can, at least an extended period of time. I think that build romance. Okay. You gotta have romance with each other. I mean, kita 56 and Grace is 52, and we hold hand all the time. We kiss each other all the time publicly. We hug each other all the time. We felt sexy with each other, right? That's you gotta do that, right? Yeah. How do you express in Indonesia? Kita terlalu takut. Biarin aja, cium lah istri lu, perlu amat kita ketemu. So I think that's another one. Mungkin 3 kali ya. If there's anything, yes, just happens to be you love each other like crazy. Secondly, that independence, family is important, but you two is more important, and then you have to be you two with your family together. Ini perantauan punya family, I think is actually quite good karena nggak harus ke family terus-terusan ya. Perantauan is you build that romance with each other is important sih. Tapi seneng kan kalau kayak cewek dikasih melihat bahwa kita tuh betul bahagia banget, pengakuan yang akhirnya tuh seneng dia. Aku diperhatiin seperhatian ini, ditunjukkan apa lagi. Selain komunikasi yang privat tadi kan karena independen itu tadi tuh. Itu. I think I think cowok kadang-kadang sebagai laki di budaya Asia not enough expressive, not enough. We got to do that.
I think I'm lucky. Actually, I don't know ya. Waktu saya grew up di Indonesia sih saya enggak sih. Somehow I went up to US and that opens up a different part of me. And then I kiss my dad and my mom all the time, publicly, help them all the time. My wife, of course, my kids, yang laki, I can hug him and kiss him in public all the time. And dia udah biasa gitu kan, papa, mama. Jadi anak saya kalau lihat saya kiss my wife each other in the lips gitu ya, and or hug or in public itu mereka udah biasa gitu. Kalau lihat daripada nggak semua keluarga saya kayak gitu juga. Tak kirain. It's just very Blissful yeah. It's a bliss like saya sama my marriage is a bliss. It's just God's work. Yeah. Can I get envy? You'll get yours. You'll get yours. But patient. I think just patient when you find the right one. Wow. Dan sepertinya akan dikasih lihat ke salonnya si Kencana ya. Besok didengerin ya. Besok didengerin. Gimana? Kamu berani nggak? Ayo di mall. Pegangan lah. Oke lah. I think kita harus apa? Kita bukannya yang tidak senonoh. Boyfriend, girlfriend, husband and wife especially. Ya akhirnya ngebuat sebuah kesetiaan, termasuk setia di sahabat tapi sedikit teman. I don't know why. Itu actually mirip papa. Papa sekarang udah 89, temennya sobat mungkin 5, 6, 7, 8. Tapi banyak temen, tapi sobatnya sedikit. Dan I have many friends ya, teman-teman SMA saya sering hang out, ketawa kalau kita dapat tawa. SMA yang? Oh ya, terutama SMA Alusius angkatan 85 sampai sekarang. Tahun 85. Iya, udah tua banget. Jadi kalau ngumpul ketawa ya orang gila. But my best friend is ya, saya kehilangan dia tahun 2020 sebelum COVID ya. 19 atau 18 kayaknya, 19 kayaknya. Kehilangan dia sih. But ya. Dan itu akhirnya juga terbentuk sama kita di sini sebab yang punya budaya. Karena kan pulangnya beberapa bulan sekali, hingga akhirnya kedekatan itu emang seperti keluarga sih. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Eyang. Luar biasa. Ini cocok buat family baru. Ya, especially yang long distance relationship ya. Okay. That romance harus ada. You gotta make time for that. Saya 7 tahun long distance sama istri saya. Actually no, ya 7 tahun. Pulang-pulang atau waktu pertama kali pacaran barengan 6 months. Terus sudah itu long distance berapa ya? I think it's probably 5-6 years. Terus sudah itu di Indonesia barengan about 2 years belum married. So a year and a bit. Then 5 years long distance. 7 years relationship ya. Luar biasa. Terjawab semua. Oh ya. Pertanyaan yang random sekali. And personal. Memperlihatkan sosok Eyang yang mungkin nggak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Oke. Inilah Eyang kita tercinta ya. Terima kasih Eyang Ronald Sutarja atas sharing-sharing yang deep ya. Is it? Okay. Good. It's my first podcast. Deep dan motivasi lah ya. Kita termotivasi dengan berapi-api nih, ini rasanya kayak apa nih, aku kayak pengen bangun subuh, bangun tengah malam terus untuk find peace gitu. Kalau istriku baca buku. Istriku dia akan nanya, coba dia kayak gitu. Why not, right? Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang udah mampir di rumah kita di sini, dan esok semoga saat kesini lagi kita podcast lagi. We will. I will be here again. Should be this year. Oh, should be this year. Yeah. Hey. The target is probably to come couple times a year.
Okay. So we should do, and we can do virtual too, right? We can do virtual juga, so it's okay. Virtual is also okay. Oke. Sangat berkesan sekali. Terima kasih ya, karena kita sudah bisa menemani, mungkin waktu restem udah selesai nih. Kita tidak terasa tahu sudah selesai sampai di sini. Semoga apa yang diutarakan oleh Eyang Ronald bisa benar-benar nge-transfer semua knowledge itu sampai ke kita, hingga akhirnya kita secara family oke, Amin. secara sadar diri oke, karena sesungguhnya yang sempurna itu kita ya. Ya, betul. The perfection is ourselves ya. Yeah. Asik sekali. Tiba-tiba TOEFL gue jadi 500. Kencana sangat keren ya hari ini. Oke deh, begitu closing. Nggak mau closing sih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di episode Potulun yang selanjutnya. Kami ketemu lagi di podcast Cerita Ulun, bikin kamu Terbuma-buma. See you. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya.